Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nisa, mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video ini, saya akan membahas analisis wacana terkait pemberitaan child free yang pernah viral beberapa waktu lalu. Dalam ilmu biologi, salah satu ciri makhluk hidup adalah melanjutkan keturunan. Namun, apa jadinya jika manusia memilih untuk tidak memiliki keturunan? Pada era modern saat ini, semakin banyak kita temui gagasan-gagasan yang ternyata masih asing di telinga mayoritas masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah child free. Hal ini pernah viral beberapa waktu lalu, karena salah satu influencer Indonesia yang bernama Gita Savitri mengatakan bahwa dirinya dan suaminya sepakat untuk tidak memiliki anak. Sebenarnya, apa sih definisi child free itu? Singkatnya adalah mereka penganut prinsip child free memilih untuk tidak memiliki anak. Yap, seperti biasa ada yang pro dan kontra. Hal ini pun bertentangan dengan norma masyarakat di Indonesia. Ada yang bilang menyalahi kodrat, dan lain sebagainya. Keputusan untuk child free bagi pasangan suami istri juga bukan karena penyakit. Karena bagi pasangan yang tidak memiliki anak disebabkan adanya penyakit seperti mandul, biasanya disebut dengan childless. Oke, mari kita bahas sejarahnya. Dalam sejarahnya, child free berkembang di Eropa sekitar tahun 1950-an. Di mana gadis-gadis umur 20-an menunda pernikahan mereka untuk bekerja, mencari cuan gitu ya. Namun, ada di antaranya bahkan memilih untuk tidak menikah. Nah, fenomena child free ini terus berlanjut hingga sekarang. Tidak hanya di Eropa, namun di beberapa negara maju lainnya. Dan semakin ke sini, penganut prinsip child free semakin banyak nih, sehingga menimbulkan kekhawatiran. Seperti yang dilansir oleh BBC tahun 2019, ada beberapa negara yang memberikan insentif bagi pasangan yang ingin punya anak. Salah satunya, sejak 2013, setiap bayi yang baru lahir di salah satu kota terkecil di Finlandia mendapatkan insentif kurang lebih senilai 155 juta rupiah loh. Di beberapa bacaan yang aku baca, ada berbagai alasan yang dikemukakan oleh penganut prinsip child free, dan yang paling umum adalah untuk menekan overpopulasi. Selanjutnya, jadi orang tua itu berat, harus punya pondasi ekonomi yang kuat. Gak cukup gaji segini, daripada anaknya gak keurus, mending gak punya anak. Terus lagi, aku udah meniti karir susah payah sejak sebelum nikah. Punya anak bisa bikin karir gak naik-naik. Padahal, anak adalah salah satu perhiasan dunia yang dapat membuat hati kita bahagia. Dilansir dari media online Republika yang membahas tentang child free dengan tajuk Child Free Tamparan Keras bagi Dunia Parenting. Mengupasnya dari sudut pandang lain, yakni tentang hal yang melatar belakangi orang-orang menganut prinsip child free. Republika membahas apakah orang-orang penganut child free ini berpengaruh terhadap parenting atau didikan orang tua mereka, atau penganut child free memiliki trauma di masa lalu sehingga mereka menginginkan hal itu tidak terulang kembali pada anak keturunan mereka. Selengkapnya teman-teman bisa cek artikelnya di link yang aku udah masukin di description box ya. Lanjut, berdasarkan teori analisis wacana, ada 9 proses konstruksi realitas dalam membentuk wacana. Yang pertama, realitas objektif yang dimulai dengan adanya realitas pertama berupa pasangan influencer Indonesia yang tinggal di Jerman mengatakan ia dan suaminya sepakat untuk memilih child free. Kedua, proses konstruksi realitas oleh pelaku. Wacana muncul dari konstruksi realitas oleh pasangan influencer Indonesia yang memilih untuk child free. Hal ini menimbulkan kontroversi di Indonesia karena bertentangan dengan norma masyarakat. Sehingga Republika mengangkat tema ini dan mengulasnya dari sudut pandang Islam. Ketiga, dilihat dari 2 paragraf ini, Republika membentuk sistem komunikasi yang terkekang atau otoritarian. Menurut Siebert dan kawan-kawan, walaupun teori ini mengalami penolakan,
namun tetap memberikan pengaruh pada sejumlah pemerintahan yang secara teoritis menerapkan prinsip-prinsip pers bebas. Keempat, dinamika internal dan eksternal yang mengenai pelaku konstruksi tentu sangat berpengaruh dalam pembentukan konstruksi. Selanjutnya, faktor internal dalam pembentukan konstruksi pada artikel ini karena ideologi Republika yang berpihak pada umat Islam. Lalu, dari pemilihan narasumber dalam artikel tersebut juga menunjukkan bahwa Republika menyoroti child free dari sudut pandang Islam. Sedangkan faktor eksternal, pasar Republika yakni mayoritas pembaca Republika beragama Islam. Keenam, untuk melakukan konstruksi realitas, pelaku konstruksi memakai suatu strategi tertentu. Lalu, hal ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal strategi konstruksi ini mencakup pilihan bahasa mulai dari kata hingga paragraf, pilihan fakta yang akan dimasukkan atau dikeluarkan dari wacana yang populer disebut strategi framing, dan pilihan teknik menampilkan wacana di depan publik, misalnya di halaman muka atau dalam, di prime time atau bukan, atau taktik priming. Sedangkan pada artikel yang dimuat oleh Republika, fakta yang dimasukkan sebagai strategi framingnya adalah hasil penelitian yang mengkonstruksikan bahwa memilih untuk child free ternyata lebih banyak mudaratnya. 8. Realitas yang dikonstruksikan dari wacana ini berupa tulisan artikel atau teks dan ucapan berupa wawancara atau talk. Terakhir, Republika sebagai media dengan citra yang berpihak pada umat Islam mengingatkan pembacanya untuk kembali pada agama, serta merawat fitrahnya dengan baik, sehingga hal-hal yang menentang kodrat seperti child free ini tidak akan terjadi. Kesimpulan dari analisis wacana yang membahas tentang child free berdasarkan artikel yang dimuat oleh Republika bahwa 1. Keputusan untuk memilih child free adalah salah satu bukti kegagalan dalam parenting, karena penganut child free tidak mendapatkan gambaran ideal dari sebuah keluarga. 2. Merawat 8 aspek fitrah dengan baik akan menjadikan manusia tetap berada di jalan kebenaran dan tidak menyimpang. 3. Setiap orang tua saat ini harus memperhatikan pola asuh mereka. Hal ini dimulai dalam keluarga dan lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.